Ya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga, saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik, sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa, dan mujizat Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu.
dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami memuliakan nama-Mu. Engkau bertata di atas pujian kami. Amin. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Dion Eli Dharma dengan Yohana Triska Marida. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka berdua. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya, di dalam pimpinan dalam kasih anugerah berkat-Mu Tuhan. Bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan juga kedua orang tua dan juga kita semua yang hadir. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan baik dan setiap rencananya adalah baik bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, hari yang spesial bagi mempelai berdua Dion Eli Dharma dengan Yohana Triska Marida. Anda berdua hari ini bahagia? Mestinya sangat berbahagia. Hari ini sudah dinantikan, sudah dipersiapkan sebaik-baik mungkin dan juga dengan suatu pengharapan yang besar di dalam kasih Tuhan. Saya mau tanya, ini panggilan lengkapnya Dion dengan Yohana. Dion, pada waktu kamu pacaran dengan Yohana, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Yohana ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Yohana, ketika engkau pacaran dengan Dion, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Dion adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu
dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Jadi tidak usah mikir untuk cari yang lain, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Dan Anda berdua sudah berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya. Nanti dalam kalian membangun rumah tangga dan perjalanan kehidupan rumah tangga, Anda nanti akan menemukan atau akan melihat kenyataan. Ternyata ya pasanganku tidak seperti yang saya impikan. Tidak semua yang kita harapkan terjadi. Bahkan ada hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan, sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi ada dalam diri pasanganmu. Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Setiap orang ada kelemahan, ada kelebihannya. Tetapi harus dengan yakin, saya sudah berdoa. Dan Tuhan tidak salah memberikan yang terbaik. Walaupun pasanganku tidak sempurna, tapi dia yang terbaik. Lalu saat ini juga saya ajak Anda berdua, sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Sudah firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi, hendak mencurahkan berkatnya, anugerahnya, kasihnya, kuasanya kepada orang yang bersungguh hati. Orang yang dengan sungguh hati cari Tuhan, Tuhan memberikan upahnya. Demikian juga awal satu kehidupan baru Anda berdua, awali terlebih dahulu. Sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Demikian juga kedua orang tua, tentu juga sudah berdoa untuk putra-putrinya, biar dengan yakin dan percaya Tuhan memberikan mantu yang baik. Dan demikian juga saat ini juga sungguh-sungguh minta Tuhan berkati putra-putriku yang menikah, biar berkat surgawi turun atas kehidupan mempelai berdua. Seperti apa yang dijanjikan Tuhan, bagi orang yang percaya pada Tuhan, berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Anak cucunya akan perkasa, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Bagi setiap orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, janji ini akan diberikan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua sungguh-sungguh minta undang Yesus masuk di dalam kehidupan Anda berdua. Saudara dikasih Tuhan, pernikahan adalah rencana Tuhan dari sejak semula. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu sendiri. Firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik. Demikian juga mempelai berdua. Masa depanmu mestinya menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bergairah. Tapi ternyata tidak setiap pernikahan itu ternyata berbahagia. Jadi kalau ada sebuah kehidupan rumah tangga, sebuah pernikahan tidak bahagia, bahkan sampai cerai, maka saya pastikan salah satu atau kedua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya rukun dan harmonis. Sekalipun bahtera rumah tangganya Tuhan izinkan ada gelombang, ada badai yang menyerang. Tapi satu hal, di mana Tuhan ada, di mana firman Tuhan ditegakkan, maka rumah tangganya tetap ada dalam kasih Tuhan. Maka suami istri tetap bisa rukun dan harmonis. Kuncinya adalah ketika engkau mengundang Yesus dan menegakkan firman Tuhan di atas semuanya. Bukan kata orang, bukan kata dunia, bukan hikmat dunia, tapi apa kata firman Tuhan. Kalau engkau melakukannya, maka rumah tanggamu bukan semoga, bukan mudah-mudahan, pasti rukun, harmonis, dan bahagia. Itu rencana Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau sebuah rumah tangga tidak bahagia sampai cerai, itu pasti salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan benci dengan perceraian. Tuhan yang mempersatukan. Tuhan sendiri yang mempersatukan dan memberkati. Tuhan membenci sebuah perceraian. Perceraian itu merusak, saudara ya. Hari ini dua keluarga dipersatukan. Dua keluarga jadi besanan.
Tapi perceraian itu memisahkan. Jadi bekas besan, bekas mantu, bekas mertua, bekas bojo, bekas ipar. Jangan membuat apa yang Tuhan anugerahkan, apa yang Tuhan berikan, apa yang menjadi rencana Tuhan menjadi bekas. Biarlah Tuhan yang memulai, Tuhan yang mengakhiri. Jadi sebuah pernikahan adalah sebuah perjalanan dari dua insan yang bersama-sama untuk hidup bersama-sama sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan hidup bersama-sama 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin bagi mempelai berdua tidak pernah mikirkan ya, ternyata pernikahan adalah sebuah perjalanan untuk hidup bersama-sama. Nah tentu saudara sekalian, sebuah perjalanan yang panjang. Dan Tuhan merencanakan untuk kebahagiaan. Anda ingin berbahagia? Mesti bangun sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan merindukan setiap pernikahan itu bahagia. Maka di gereja ada bimbingan pranikah, mempersiapkan mempelai berdua. Ada konseling pranikah, ada pemberkatan nikah seperti saat ini. Semua satu kerinduannya. Supaya mempelai berdua sungguh-sungguh nanti dalam membangun rumah tangga diberkati Tuhan. Dan dari gereja juga memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Silakan duduk. Dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, sebuah Alkitab. Tapi sekali lagi, bukan untuk disimpan, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua, langsung dasari kehidupan rumah tanggamu dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan dibuka di Matius pasal 22. Saya sudah kasih batas pita yang hitam. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat. Orang-orang Farisi, mereka adalah orang yang belajar agama. Belajar tentang Allah. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan. Seperti saat ini, seperti pendeta, pastor, romo, ulama, imam yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan, dari hukum-hukum yang Tuhan berikan, melalui Musa ada 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Ini pertanyaan yang jebak, saudara ya. Kalau Tuhan menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Tapi 10 hukum Taurat sama pentingnya. Dan Tuhan menghendaki semua 10 hukum Taurat ini kita lakukan dengan benar. Tapi kita manusia sudah jatuh dalam dosa, satu pun kita tidak bisa. Apalagi 10 saudara. Saudara boleh pilih dari 10 hukum Taurat mana yang paling saudara bisa lakukan dengan benar. Nanti saya tunjukkan, bagi kita tidak bisa saudara ya. Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan kau menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh, jangan berzina dan seterusnya. Ada 10 hukum Taurat. Mana yang saudara bisa lakukan? Saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia sudah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah kematian. Maka semua manusia harus mengalami kematian. Termasuk nabi-nabi, murid-muridnya Tuhan Yesus, rasul-rasul juga mati. Upah dosa mati. Maka mereka semua manusia sudah mati. Semua manusia, termasuk hamba-hamba Tuhan. Semua sudah jatuh dalam dosa. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan mengasihi kita. Maka ketika Tuhan ditanyai, hukum mana yang terpenting? Maka jawab Tuhan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus berkata, pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab kalau diringkas 2 hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan maha hadir. Kalau orang memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka dia hidupnya jalannya akan lurus, saudara. Jadi kalau masih hidup dalam selingkuh, mungkin seisi rumahnya tidak ada yang tahu, tapi harusnya dari Tuhan tahu. Kalau dia tetap hidup dalam selingkuh, berarti dia tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan adalah neraka tempatnya, saudara. Sekarang saudara sekalian, kita juga diprihatin. Begitu banyak pejabat yang korupsi. Mereka dengan segala usaha, dengan segala cara bagaimana supaya tidak dapat ketahuan. Mungkin biasa lolos, tapi Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Satu, tidak setiap orang yang pergi ke rumah ibadah itu sungguh-sungguh dia menyadari bahwa Tuhan itu ada. Benar-benar sungguh-sungguh dia menyembah Tuhan. Tidak setiap orang yang beribadah. Orang boleh pakai aksesoris agamawi, tapi belum tentu hatinya sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, saudara. Tuhan melihat hati, saudara sekalian. Jadi yang pertama dan yang utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Tapi kita harus nyadari, saudara, Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu, jangan dibalik, saudara. Allah terlebih dahulu mencari manusia. Begitu manusia jatuh dalam dosa, manusia itu menghindari dari Tuhan. Ketika Tuhan menghampiri, Adam itu bersembunyi, menjauh dari Tuhan. Orang yang berdosa hatinya menjauh dari Tuhan. Kalaupun dia pergi beribadah itu hanya sebagai topeng menutupi apa yang dia lakukan. Tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Saudara, Tuhan terlebih dahulu mengasihi manusia. Tuhan tahu semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua yang lahir dari benih Adam, dari benih laki-laki, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang berdosa. Juga mempelai berdua, ya. Saya buktikannya bahwa kita semua orang berdosa. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Dion, ya. Ini bapak ibunya Dion, papa mamahnya, ya. Saya mau tanya jujur, Dion, pernah kurang ajar sama papa mama? Pernah berontak? Sering, ya. Iya. Siapa yang ngajari kamu berontak? Siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Siapa? Yohana? Pernah kurang ajar sama bapak ibu? Berontak? Siapa yang ngajari kamu? Tidak ada. Tabiat dosa sudah ada. Benih dari laki-laki, sperma dari laki-laki sudah bawa tabiat dosa. Maka Daud bermazmur, aku dikandung di dalam dosa. Jadi janin itu, saudara, itu bukan bagian dari ibu. Itu adalah manusia kecil yang ada di dalam rahim ibu. Manusia kecil, satu pribadi. Begitu sel telur bertemu dengan sel sperma, terjadi pembuahan, di situ sudah ada satu pribadi. Satu manusia kecil. Dan itu sudah punya pribadi. Dan Tuhan berkata semua sudah jatuh dalam dosa. Kita tidak tahu. Di dalam kandungan pun janin bisa berontak. Bisa jengkel dan sebagainya. Cuma kita tidak tahu. Allah lah yang maha tahu. Maka tidak usah heran. Upah dosa adalah kematian, ada keguguran, ada bayi lahir mati dan sebagainya. Semua karena akibat dosa. Kasih Allah begitu besar, tidak ada satupun yang manusia yang benar. Maka Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Tidak ada satupun yang dijadikan tanpa firman. Jadi semua yang kita bisa lihat alam semesta ini diciptakan karena firman Allah itu, saudara.
Dan firman itu menjadi sama dengan manusia. Karena dia mengasihi kita, karena tidak ada satu manusia yang benar. Maka Allah sendiri datang ke dalam dunia. Allah itu adil, dia maha adil, dosa tetap dosa. Jadi dosa tetap dosa, semua manusia berdosa. Mati dan masuk ke neraka. Maka Allah sendiri datang ke dalam dunia. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa. Hanya Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki. Dia adalah firman yang menjadi sama dengan manusia. Dia datang dengan satu tujuan. Untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan dia bayar dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Yesus tidak berdosa. Dia tidak bisa mati. Tapi untuk menanggung dosa manusia harus ada korban nyawa. Maka Tuhan harus bayar, saudara. Maka di atas kayu salib, pada saat darah terakhirnya, dia sebenarnya tidak bisa mati. Maka dia berkata kepada Bapa, kuserahkan nyawaku. Ya. Secara medis tubuhnya sudah ada darah, mati. Tapi dia tidak bisa mati. Maka dia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Tuhan berkata, aku berkuasa menyerahkan, aku berkuasa mengambil kembali. Karena dia Tuhan. Maka pada hari yang ketiga, hari Minggu pagi, dia bangkit pula dari antara orang mati. Saudara kanan cinta saya. Pada saat Dion dan Yohana, kau bertobat sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Maka pada hari itu, kau jadi milik Tuhan. Kau menjadi anak Allah. Kau berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan bukan kita orang baik. Bukan karena kita hidup saleh. Bukan karena kita buat amal kebaikan banyak, saudara. Bukan karena kita buat kebajikan yang banyak. Karena kita dibeli dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Di mata Tuhan besok. Semua manusia hanya dua golongan saja. Percaya dan tidak percaya. Tuhan tidak melihat ada beragama apa, saudara. Tuhan tidak tanya. Hanya satu. Kamu percaya pada Yesus atau tidak? Percaya pada Tuhan, kau menjadi milik Tuhan, kau memperoleh anugerah Tuhan. Tidak percaya, kau menghadapi penghakiman Tuhan. Akan diadili. Hanya dua hal. Nasibnya beda. Percaya pada Tuhan, menjadi milik Tuhan. Sudah jadi anak Tuhan. Sejak bertobat, kamu sungguh-sungguh, kamu sudah menjadi warga kerajaan surga. Walaupun kita masih di dalam dunia, tapi kita sudah jadi warga kerajaan surga. Yang tidak percaya akan menghadapi penghakiman Tuhan besok. Bersyukurlah, Dion dan Yohana sadari, pasanganmu milik Tuhan. Hidupmu juga milik Tuhan. Maka pernikahanku juga milik Tuhan. Ketika engkau dikarunia anak, juga milik Tuhan. Segala sesuatu datang daripada Tuhan. Oleh Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Maka dimanapun kau berada besok berumah tangga. Ketika engkau masuk di satu tempat di RT RW yang baru. Biarlah RT RW-mu, ketua RT RW, bersyukur menerima engkau. Dan mereka bisa berkata, ini pasti rumah tangga Kristen. Bukan rumahnya ada gambar Tuhan Yesus, ada salibnya, bukan. Karena dari kehidupan rumah tangga yang menggambarkan Taman Eden. Taman Eden berisi apa? Di situ Tuhan hadir. Di mana Tuhan hadir, di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Mesti rumah tangga yang penuh damai sejahtera. Rumah tangga yang penuh sukacita. Bukan pakai aksesoris agamawi, pakai anting-anting salib, kalung salib, tato salib. Bukan itu, sudah. Jari kita hidup seperti Kristus. Dimanapun kita berada. Sehingga orang tahu, ini adalah orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua, saudara. Dan Tuhan mengendaki, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang pertama. Tapi kita sadari, Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Hukum yang kedua, kalau kita ingin bahagia, hukum yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Dion dan Yohana, siapa sesamamu?
Siapa sesamamu, Dion? Manusia, ya, semua manusia. Kasihlah sesamamu, ya. Semua manusia, termasuk yang menfitnah kamu, termasuk yang menjahati kamu, yang menipu kamu, yang merugikan, yang membuli. Tuhan berkata, semua manusia. Orang Kristen tidak boleh punya kebencian. Orang Kristen tidak boleh punya dendam. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau tidak mengampuni, maka Bapakmu di surga tidak mengampuni. Sekalipun kita diperlakukan, dianiaya, diperlakukan tidak adil, tetap doa Tuhan meminta apa? Doakan musuh-musuhmu, berkati musuh-musuhmu. Itu yang Tuhan kehendaki. Allah itu saudara ya, penuh kasih. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Yang utama adalah pasangan hidup kita, seisi rumah kita. Dion, kamu mengasihi Yohana? Yohana, kamu mengasihi Dion? Ya, saya mau tanya Dion, pinjam mic-nya. Dion, ya. Kamu mencintai Yohana? Ya, sebentar ini dijawab, masuk rekaman ya. Ya, silakan. Kamu mencintai Yohana? Ya. Nah, kamu punya teman gadis banyak apa sedikit? Kalau teman banyak. Teman banyak ya, teman Ya. gadismu banyak. Dari sekian banyak teman gadismu, kenapa kamu jatuh memilih Yohana? Karena dia berbeda. Wah, berbeda ya, jelas berbeda, tidak ada yang sama, semua teman berbeda ya. Iya. Kalau kau lihat wajahnya, apa sih komentarnya? Dilihat dulu wajahnya Yohana. Lalu komentarmu apa? Cantik sih pasti. Cantik, ya. Yohana, selama pacaran pernah enggak Dion berkata kamu cantik? Oh pernah, sering atau jarang? Jarang. Oh jarang, ya. Kalau Dion berkata kamu cantik, kamu seneng enggak? Nah, seneng saudara ya. Jadi saudara mesti harus seneng ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah menikah. Kalau kamu ingin bahagia, kalau kamu ingin rumah tanggamu bahagia, kamu harus menghargai pasanganmu. Seberapa kau menghargai pasanganmu, seharga itu juga nilai pernikahanmu. Makin kau mandang rendah pasanganmu, ya rendahlah nilai pernikahanmu. Ya goblok saudara ya. Kalau kau mandang pasanganmu rendah, ya kamu goblok kalau mau menikah dengan pasangan yang rendah nilainya di hadapanmu. Semakin kau menghargai, kau semakin berbahagia. Berterima kasih sama Tuhan. Mesti suami istri. Suami melihat istrinya, aku suka dengan kamu. Aku sayang dengan kamu. Kau berharga bagiku. Kau bahagia saudara. Tapi begitu kau tidak suka, kau mulai tidak menghargai, kau membuat neraka dalam hidupmu. Mulai sejak saat itu engkau tidak bahagia. Tapi kalau engkau bisa menghargai, kau sayang, senang, bahagia. Nanti kamu hidup bersama-sama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, bahkan satu selimut. Ya. Mesti suami istri harus jadi teman. Teman seperjalanan. Teman sekerja bangun rumah tangga. Teman sepenanggung kalau ada masalah ditanggung bersama-sama. Teman pewaris kasih karunia Tuhan. Harus jadi teman. Jangan jadi musuh. Kalau jadi musuh ya benar ya. Musuh dalam selimut itu ya bojomu dewe itu. Bukan siapa-siapa ya bojomu dewe itu saudara. Musuh dalam selimut. Orang yang paling dekat kan. Dia harus jadi teman. Dion ketika engkau terbangun tidur, lihat Yohana tidur di sampingmu. Kau lihat, aku suka dengan dia. Aku sayang dengan dia. Dia sangat berharga. Kamu bahagia. Demikian juga Yohana terbangun lihat suamimu tidur. Mungkin ngorok juga. Aku suka dengan dia. Aku sayang dengan dia. Dia sangat berharga bagiku. Oh bahagia saudara. Di Bapak Ibu kalau ingin bahagia, mulai saudara. Kalau sempat saat ini mulai tidak senang,
Itu awal-awal benih ya saudara sekalian membuat sengsara. Buang itu. Ketika otakmu berkata, aku suka, aku sayang, dia berharga, maka itu meresponi. Dan kau bahagia saudara. Jadi kebahagiaan bukan di mana-mana, di dalam dirimu, dalam kehidupanmu sehari-hari itu saudara. Terhadap rumah tempat tinggalmu juga gitu. Masih kontrak atau rumah masih kecil, tetap bersyukur pada Tuhan. Kau menikmati saudara. Kau menikmati. Ini satu cerita, satu kisah saudara. Satu kali ketika tempatnya dipakai untuk arisan, ini ibu-ibu. Ya. Terus datang ibu-ibu semua. Lalu ada temannya berkata, Mbak, rumahmu apa enggak kesempitan toh? Anakmu banyak kok. Lalu teman yang lain, oh Mbak, apa enggak kesempitan rumahmu? Beberapa orang berkata gitu. Perkataan kesempitan itu masuk. Sebelumnya tidak ada masalah. Dia senang-senang saja, dia bahagia. Tapi perkataan itu masuk dalam pikiran, rumahmu apa enggak sempit? Enggak sempit, enggak sempit. Akhirnya dia merasa sempit. Lalu ngomong sama suaminya, Mas, rumah dewe kesempitan, kecil. Yuk kita pindah yang lebih besar. Nanti dulu deh, kita belum cukup uangnya. Enggak, ini sempit toh Pak. Wah, setiap kali terus ngomong sempit, kecil dan sebagainya. Akhirnya suaminya, sudah. Kalau gitu kita jual dulu sekaligus nanti untuk DP sekalian cari rumah yang lebih besar. Ya sudah, dijual pakai DP saudara. Bulan awal, tahun awal masih bisa bayar. Tapi namanya ekonomi kan bisa berubah. Begitu mengalami kesulitan, tidak bisa bayar kreditnya saudara. Akhirnya terpaksa dijual. Dari punya rumah jadi tidak punya rumah. Gara-gara itu saudara, tidak belajar bersyukur. Bersyukurlah dengan apa yang ada pada saudara. Bersyukur dan berterima kasih dan nikmati. Maka kau menikmati. Sama pernikahanmu, tempat tinggalmu, pekerjaanmu. Mesti kamu harus bersyukur. Maka kau bisa bekerja dengan baik. Kalau memang ingin meningkat, berdoa minta. Nanti waktunya Tuhan. Yang nomor satu, tetap ya bersyukur pada Tuhan. Kasih pasanganmu. Pernikahan Tuhan yang menciptakan. Tuhan juga yang memberi petunjuk supaya kita bisa berbahagia. Silakan dibuka di pita yang merah. Efesus pasal yang kelima. Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang memberikan petunjuk bagaimana kita membangun rumah tangga. Pita yang merah ya di bawah. Nah, itu. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 24. Ya. Prinsipnya, hai istri tunduklah kepada suami, seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Perintah Tuhan untuk istri-istri. Kalau istri-istri ingin bahagia, belajar tunduk kepada suami, menghormati suami, menghargai suaminya, kagum dengan suaminya, bangga dengan suaminya. Kalau istri bangga dengan suaminya, kagum dengan suaminya, dia bisa bergairah. Dia bisa melayani suaminya dengan baik, dan dia bisa mesra dengan suaminya. Tapi begitu tidak menghargai, bisa jadi sekarang zamannya emansipasi wanita. Istri bisa lebih sukses dari suaminya, penghasilan lebih besar, jabatan lebih tinggi, lebih smart dari suaminya. Tapi kalau begitu dia tidak menghargai suaminya, dia tidak lagi kagum dengan suaminya, maka dia tidak akan bisa bahagia. Dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Dia tidak bisa mesra dengan suaminya. Itu perintah firman Tuhan, sekalipun itu sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Zamannya berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Bagi istri-istri kalau ingin bahagia, mesti bangga dengan suaminya. Maka dia bisa bergairah, bisa mesra dengan suaminya. Begitu tidak menghargai, maka dia tidak bisa melayani dengan baik. Apalagi kalau dia kagum dengan yang lain, saudara. Sudah, dia tidak akan bisa melayani dengan baik. Ya. Satu itu. Yang kedua, prinsip yang kedua. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Perintah Tuhan untuk suami, memang suami sebagai kepala, sebagai pemimpin. Tapi perintah Tuhan kepada suami bukannya perintahlah, aturlah istri dan anakmu, kasihlah.
istri dan anakmu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban. Ketika seorang suami mengasihi istri dan anak-anaknya, dia rela berjuang, berkorban untuk keluarga, demi kebahagiaan keluarga. Ketika dia melihat istri dan anaknya bahagia, dia ikut bahagia. Jangan jadi suami yang otoriter, apalagi KDRT, saudara. Itu menyakitkan. Ya. Saudara, kalau suami, ya, kalau melakukan kekerasan dengan istrinya, dia tidak sekedar melukai istrinya saja. Apalagi kalau anaknya tahu ketika suaminya mukul istrinya, saudara. Dia mukul ibunya, saudara. Bukan hanya istri yang tersakiti, tapi anak lebih tersakiti, saudara. Bisa benci dengan bapaknya. Bisa marah dengan bapaknya, saudara. Jadi Tuhan perintahkan suami itu mengasihi, bukannya keras, tapi mengasihi, mengayomi. Membawa seisi rumah itu tenang, adem, bahagia. Prinsip yang ketiga, hai anak, hormatilah orang tuamu, supaya kau panjang umur dan bahagia. Kalau engkau sampai hari ini, tidak terlepas pengorbanan bapak ibu, pengorbanan ayah ibu. Kalau sampai hari ini, hormatilah mereka. Mereka tidak sempurna. Ketika anak menghormati, panjang umur dan bahagia. Prinsip yang keempat, ketika Tuhan memberikan anak, punya tanggung jawab mendidik anak-anakmu di dalam takut akan Tuhan dengan kasih dan disiplin, sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Kalau 4 prinsip ini kau tegakkan, maka kehidupan rumah tanggamu pasti diberkati dan bahagia. Anda berdua ingin bahagia? Mesti bangun 4 prinsip ini. Tapi nomor 1, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Dan tegakkan prinsip yang Tuhan berikan, pasti rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Ya, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu, pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kelemahan, ada kekurangan, tapi lihatlah sisi yang baik. Dan bersyukurlah kepada Tuhan. Jikalau engkau ingin hidup keluargamu bahagia, buatlah pasanganmu dan seisi rumah bahagia, maka engkau akan bahagia. Orang yang egois susah bahagia, saudara, ya. Tapi ketika kita bisa berjuang untuk kebahagiaan orang lain, justru membawa kebahagiaan. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda berdua untuk terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sani 2 insan yang kau kasih, Dion Eli Dharma dengan Yohana Triska Marida. Mereka berdua saat ini saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan mempelai berdua untuk saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Dion Eli Dharma. Silahkan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Dion Eli Dharma, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yohana Triska Marida yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya.
membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Yohana Triska Marida. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Yohana Triska Marida menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Dion Eli Dharma yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ingatlah Anda berdua telah saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan. Biarlah kasih yang menjadi pengikat di antara Anda berdua, di atas segala sesuatunya, kasihlah yang menjadi pengikat, bukan yang lain. Dan demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian. Dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Dion, kenakan cincin cinta kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Yohana dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Yohana, kenakan cincin ke tangan kekasihmu, Dion, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya, menjadi penolong pendamping yang setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua, dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir dan tangan yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan Anda berdua dalam kasih ilahi. Kepada mempelai berdua, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga berkat Tuhan turun atas hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya pada Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada ku
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Dion Eli Dharma dengan Yohana Triska Marida, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Dion Eli Dharma dengan Yohana Triska Marida di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati Dion, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati Yohana, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengan dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan berkat keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sakinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua sudah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Demikian Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah. Silakan Dion, kau berhak untuk membuka cadar sebagai ungkapan sejak hari ini kalian berdua terbuka satu dengan yang lainnya, telanjang dan tidak malu. Ya, silakan Dion, kau membuka cadar sebagai ungkapan untuk sejak hari ini kalian terbuka. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, tidak memberi kesempatan. Termasuk kalau smartphone-nya ada password-nya, pasangannya juga harus tahu. Kalau punya rekening masing-masing juga sama-sama tahu. Ya, silakan Yohana pegang pundak Dion, dan demikian juga Dion pegang pinggang Dion. Yohana, yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Yohana, Dion yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama sampai salah satu dipanggil Tuhan. Silakan Dion memberikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Keningnya pipi kiri kanannya, ya silakan dicium.
dengan mesra, dengan penuh kasih sayang. Ya, pipi kiri kanannya. Ya. Sekarang ganti Yohana yang cium suami. Silakan. Ya. Bagaimana? Kalian senang? Ya silakan ciuman lagi, tidak apa-apa. Semua yang menyenangkan dilakukan. Ya. Semua yang menyenangkan lakukan. Maka rumah tangga bahagia. Yang bikin sakit hati, yang bikin susah dihindari. Kau bahagia. Ya, Anda berdua sudah jadi suami istri. Silakan berikan pada kita semua pernyataan pada kita semua bahwa kalian suami istri. Ya, mana mic-nya? Ya, saling berhadapan kembali. Nyatakan pada kita semua yang hadir bahwa kalian sebagai suami istri. Silakan Dion, begini. Istri saya Yohana, Yohana istri saya. Kalau tidak Yohana bukan istri saya. Iya. Iya, sekarang ganti Yohana. Suami saya Dion, Dion suami saya. Kalau tidak Dion, bukan suami saya. Iya. Iya. Ini bapak ibunya Dion ya. Bisa berdiri sebentar, Pak? Iya. Saling berhadapan. Iya. Sudah nikah berapa tahun? Tahun berapa? 96. Berarti sudah 29 ya. 29 tahun. Ya, 29 tahun ya, Pak ya. Sudah. Dulu dijodohkan atau kenal sendiri? Kenal sendiri. Masih ingat di mana kenalnya? Awal pertama kenalnya? Waktu masih SMP dan ada Paskah Cup di gereja saya. Berlanjut sampai itu cuma kenal saja, tapi seriusnya di IKIP Semarang. Oh gitu. Ya. Awal kenalnya masih di SMP ya. Seriusnya di IKIP Semarang setelah lulus. Setelah lulus gitu. Kok bisa ketemu lagi ya? Iya. Oh bareng-bareng terus, yuk gitu toh. Sering ketemu. Sering ketemu, ya persis ya. Peribahasa Jawa, Trisno jararan soko kulino, ya. Gimana? Jangan sampai Trisno jararan gak ono liya. Itu kan Adam cuma ada satu Hawa. Ya Pak, sekarang kita ucapkan terima kasih sama istri. Kalau sampai hari ini masih ganteng gini ya karena ada istri yang mendampingi. Ya, silakan. Terima kasih istri sudah mendampingi saya. Gitu. Oke, istri ucapkan terima kasih sama suami. Terima kasih suamiku sudah mengasihiku. Iya. Bagaimana Pak, Bu? Suami ganteng? Iya. Iya, yang memang ganteng ya. Silakan Pak dicium istrinya. Iya. Iya. Ya, silakan duduk. Semua orang senang ya melihat keluarga yang rukun harmonis. Anak senang, semua suka ya. Cucunya juga senang ya lihat opa omanya kalau rukun. Besok aku mau seperti opa oma yang rukun ya. Silakan Dion bersama Yohana ngadep Bapak Ibu. Ya. Silakan Dion ucapkan terima kasih sama Bapak Ibu kalau engkau sampai hari ini karena pengorbanan orang tua. Ya, silakan ucapkan terima kasih. Pak, Bu, makasih udah nampingi Dion sampai sekarang. Mungkin Dion masih banyak salah,
Dion minta maaf kalau Dion punya salah. Dion mohon doa restunya. Untuk sekarang Dion sudah menikah. Makasih Pak, makasih Bu. Iya, Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat silakan. Bapak atau Ibu ada yang punya nasihat? Ke depan akan banyak hal yang akan terjadi dan kita tidak tahu. Tapi terus berharaplah pada Tuhan karena segala sesuatu terjadi ke atas seizin Tuhan. Dan jangan pernah menyerah. Iya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Ucapkan terima kasih sama Bapak. Doamu kau sebut namaku, di dalam harapku kau sebut namaku. Orang tua saat membawa anak-anaknya ke pelaminan adalah sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan, tapi juga saatnya melepaskan anak-anak untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Di hatiku tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati. Ya, silakan ganti posisi. Orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Dion kepada Ibu. Terima kasih ayah dan ibu. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan pelutu kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Ya, ini Bapak Ibunya. Ya, nah bisa berdiri sebentar Pak. Ya, saling berhadapan sini dulu. Sudah nikah berapa tahun? Saya menikah. Tahun berapa Pak? Saya menikah kurang tahun Juli 83, kurang lebih 42 tahun yang lalu. Oh, ya 42 tahun yang lalu ya. Iya, sudah dikaruniai anak berapa? 4. Ini Iya, anak yang keberapa? Nomor 3. Nomor 3. Iya. Yang 1, 2 sudah mentas? Yang 1, 2 sudah, yang rage sudah. Oh, ini yang terakhir. Yang mendahului yang rage. Oh, ini yang nomor 3. Iya, iya. Kakak rage. Nomor 3. Dulu dijodohkan Pak kenal sendiri? Oh, kenal sendiri. Di mana Pak kenalnya? Awalnya kenal waktu itu saya kerja di kantor pos sebagai petugas pos keliling. Oh. Di tempat kerjaan saya keliling dari pintu ke pintu ke tempat kerja ini menawarkan ya materai perangko. Oh gitu. Terus kok saya betul lihat pertama kok langsung kok tertarik gitu. Terus iya. berlanjut perkenalan sampai pernikahan sampai sekarang. Iya, Johanna kan enggak ngerti ya. Ceritanya Bapak Isa ketemu Ibu. Oh tahu, jual perangko. Wah, jadi akhirnya ngelengket seperti perangko kalau nempel sudah bisa tidak ada lagi ya. Iya. Pak ucapkan terima kasih sudah 42 tahun loh. Saya mengucapkan terima kasih kepada istri saya Susana Yunada yang sudah menemani mengarungi bahtera kehidupan dari mulai pernikahan Juli 83 sampai sekarang sampai punya anak 4, cucu sudah 6. Baik dalam suka duka, mau dalam sakit, sehat, dalam keadaan apapun kita tetap
hidup rukun, damai, dan selalu minta mohon bimbingan Tuhan, tidak akan lepas dari Tuhan. Ya. Bu, ucapkan terima kasih sama suami. Saya juga mengucapkan terima kasih. Bapak sudah menyayangi saya, sudah memberikan saya juga kebahagiaan. Saya mengucapkan terima kasih. Iya, silakan Pak, istri dicium Pak. Walaupun sudah 42 tahun ya. Silakan duduk. Yohana, ya jujur ya, Bapak Ibu itu banyak ributnya Pak Rukun. Nggak usah dijawab. Paling tahu anak. Silakan Yohana, ucapkan terima kasih sama Bapak Ibu. Yohana di hadapan Ibu dan ya Dian di hadapan. Pak, Bu, terima kasih sudah membesarkan aku dengan kasih sayang. Sudah berjuang memberi kehidupan yang terbaik buat aku. Sampai hari ini Bapak sama Ibu bisa mengantarkan aku untuk menikah dengan pria pilihanku. Aku minta maaf ya Pak, Bu, kalau masih belum bisa balas kasih sayang Bapak sama Ibu. Kami mohon doa restunya untuk kami melangkah di kehidupan pernikahan ini. Kiranya pernikahan kami diberkati. Dan aku berdoa supaya Bapak sama Ibu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, supaya bisa melihat kami dan keturunan kami tumbuh dalam kasih Tuhan. Terima kasih Pak, Bu. Ya, Bapak atau Ibu mau kasih nasihat silakan. Salam. Saya Bapak sama Ibu mohon maaf apabila selama membesarkan Yohana tidak ada yang ada kekurangan, dan itu yang cuman Bapak Ibu cuman bisa mendoakan Mas Dion Eli Dharma dan Yohana Trika Marida dalam memasuki bahtera rumah tangga supaya selalu ingat pada Tuhan. Cuman Bapak Ibu bisa memberi bekal doa, dan cuman pesan Bapak Ibu, carilah Tuhan, semua akan ditambahkan, dan mendoakan jadilah orang sukses. Tapi kalau orang sukses itu pada umumnya berbagai cara, tapi bagi Bapak Ibu menanamkan kepada Mas Dion dan Yohana, sukses yang sebenarnya itu adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Itu dah sukses, nanti semuanya akan ditambahkan. Itu Mas Dion dan Yohana, saya mohon bisa menerima apa adanya Bapak Ibu. Itu terima kasih. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Ya. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah ibuku, kasih sayangmu padaku, pengorbanan
kananmu meneteskan peluru kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Kepada mempelai berdua, Dion Eli Dharma dengan Yohana Triska Marida, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritas pengatasan anak. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Dion Eli Dharma dengan Yohana Triska Marida. Kembali kami bersatu hati, kami bawa kehidupan mereka sepenuhnya dalam tangan kasih anugerah berkat-Mu. Tuhan pimpin perjalanan hidup mereka hari demi hari, biar senantiasa dalam berkat-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Dan juga Tuhan karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya, segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Dan Tuhan berkati pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan anak-anaknya dan bahkan sampai pada keturunannya. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, Tuhan akan hadir dan Tuhan senantiasa terus pimpin sehingga semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang hadir untuk memberi ucapan selamat kepada mempelai berdua. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh yeah. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.